warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak dimanapun berada, masih bersama kami di channel peternakan M. Kolil, tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi tips mulai seputar dunia peternakan. Oke teman-teman, ini pada kesempatan sore ini nggak pedot panggilan ini dari Om Kolil nih. Ya nggak Om? Iya. Nah, ini gimana ceritanya? Nah, ceritanya kemarin itu kan saya udah, nah yang ini Om Bambang nih, jenis kambing kurap ini kan kemarin udah kita obatin dengan cara pakai apa namanya obat Wormexin itu. Udah habis 2 botol Om Bambang. Tapi dia malah nggak kunjung kering, malah jadinya seperti ini nih. Lebih semakin membusuk tuh. Dari kakinya semakin basah, ekornya udah mau protol nih tuh. Makanya saya kan bingung. Nah, kemarin ada yang temen yang komen di kolom komentar, kata dia nyarani sama saya, disuruh nyari obat herbal atau obat alami. Nah itu, jadi dia nyebut juga itu coba suruh ngobatin. Makanya Om Bambang hari ini Om Bambang kita undang ke sini. Ini udah bawa obat apa belum ini masalahnya kan gitu. Udah siapin. Yang jelas ini harus pakai Om, harus pakai jenis-jenis pengobatan alami nih Om. Kalau pakai kimia kayaknya udah enggak Kalau menurut Om Bambang ini, kalau jenis seperti ini jenis kurap apa ini Om Bambang? Oke, nah buat teman-teman yang penasaran dan bingung juga, kenapa sih kambing ini kok udah disuntik obat kimia, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan? Nah jangan kemana-mana, simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, jadi gini, kayak di sini mas kita lihat ini kambingnya. Nah jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk kambing ini awalnya adalah dia gudik kering atau kurap yang jenisnya kering itu teman-teman. Nah sebenarnya kenapa bisa terjadi kurap? Nah awalnya penyakit kurap itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit teman-teman. Parasitnya apa? Parasitnya kutu. Nah itu ada di video sebelumnya. Nah awalnya kambing ini dia kutuan teman-teman, kutuan. Terus habis itu juga karena si kutu ini dia gigit si kulit kambing itu, akhirnya terjadi luka, dan luka itu akhirnya mengering. Makanya kadang kan kambingnya kena kurap itu bulunya pada rontok, itu dia teman-teman. Nah cuman pada kasus yang ini, pada kasus kambing ini teman-teman ya, dia awalnya ini positif awalnya itu dia sudah kena gudik yang kering itu, tapi didiemin aja teman-teman. Makanya akhirnya dia menjadi jenisnya gudik basah atau kurap yang basah ini teman-teman. Kenapa kurap basah? Nah sebenarnya gini, ketika si kurap kering ini didiemin aja, itu akan berangsur-angsur menjadi lebih parah, dan akhirnya kenapa bisa basah? Karena ada bakteri yang masuk teman-teman. Nah akhirnya jadilah seperti ini. Dia sudah gudik kering, terkena infeksi bakteri, akhirnya menjadi basah seperti ini. Nah dan untuk pengobatannya, karena menurut keterangan dari Om Kolil ini dia sudah 2 kali disuntik bahan kimia tidak berpengaruh. Nah makanya ini bakal kita coba pakai obat herbal. Nah sebenarnya gini teman, intinya juga ya, kalau kita mau mengobati kambing yang sakit, itu kita harus cari sumber penyebab dari penyakit tersebut. Contohnya misalkan ya, kita kena panu lah. Nah misalnya kita kena panu di sini. Nah panu ini kalau kita obatin cuma kita pakai lotion atau hand body, memang bener teman-teman, udah nggak kelihatan. Tapi setelah hand body hilang, itu bakal kelihatan lagi. Nah caranya gimana? Ya kita obatin si panunya ini, bukan ditutupin. Nah makanya kita cari sumber dari penyakit tersebut. Nah untuk kasus kambing ini, karena dia ini sudah awalnya memang parasit, yang kedua itu terkena infeksi bakteri, akhirnya menjadi gudik yang jenis basah seperti ini. Nah dan buat teman-teman yang bingung untuk membedakan, ini sebenarnya kena parasit atau kena bakteri. Nah jadi gini teman, yang namanya bakteri itu bakal tinggal di tempat-tempat yang basah. Nah, kalau tempatnya basah atau di luka itu, di penyakit tersebut itu basah, itu positif bakteri teman.
Nah, untuk pengobatan kambing ini aku udah siapin nih obatnya. Ambil dulu teman-teman ya. Ini dia. Ini obat herbal teman-teman. Ya aku bikin sendiri, nggak beli nggak gimana, aku bikin sendiri dan juga bahan-bahannya tak cari di sekitar halaman rumahku. Nah ini bahan-bahannya ini dari obat ini adalah yang pertama itu ada daun sirih, yang kedua ada asam, yang ketiga ada lengkuas atau laos itu teman-teman ya. Nah kalau buat mentahnya seperti ini sebelumnya nih. Nah ini daun sirihnya seperti ini. Ini daun sirih teman-teman ya. Nah ini laosnya atau lengkuas, mungkin teman-teman udah pada tahu semua nih. Terus ini asamnya tuh. Nah untuk cara meraciknya atau cara pembuatannya 1, 2, 3 bahan ini semuanya direbus teman-teman. Direbus supaya sari patingnya keluar. Nah khusus buat laos ini itu bisa digeprek tuh, digeprek baru direbus biar sari patingnya keluar, sehingga nanti khasiatnya itu bisa langsung kita aplikasikan ke kambing. Sari-sarinya itu teman ya. Nah dan untuk pemaparannya atau penjelasannya kenapa pakai daun sirih. Nah karena kita tahu teman-teman, daun sirih ini itu manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama dia antiseptik, itu juga antibakteri juga teman-teman. Nah yang kedua kita pakai lengkuas tadi teman-teman atau laos. Yang bagus itu lengkuas yang warna merah itu teman-teman ya. Nah lengkuas sendiri di video sebelumnya juga udah dijelasin tuh. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua dia juga obat gatel teman-teman. Nah jadi aku tak pakai si laos ini buat ngobatin si gatel dia biar nggak gatel-gatel lagi tuh. Nah aku pakai daun sirih buat bersihin atau matiin lah, buat nyeterilin lagi tuh si luka-luka ini supaya nanti biar cepat sembuh teman-teman. Nah aku pakai asam juga. Asam ini supaya cepat resapan, bisa cuma meresap si obat-obat ini tadi teman-teman. Nah untuk pembuatannya 3 bahan ini tadi direbus semua. Setelah direbus kurang lebih sekitar 15 menit lah, sekitar 15 menit. Setelah direbus baru kita saring. Nah, jadinya ini teman-teman seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah dan untuk pengaplikasiannya kita bisa pakai tudor teman-teman. Nah atau semprotan seperti ini supaya langsung bisa semprot ke bagian yang terkena gudik atau terkena luka. Maka kita pakai teman-teman ya, kasihan juga nih kambingnya udah kegatelan teman-teman. Kita coba aplikasiin. Oke mantap, kita masuk. Luar biasa ini, parah ini teman-teman. Nah keunggulannya atau kelebihan dari obat herbal ini teman-teman ya, dia memang cara kerjanya atau efeknya itu memang lama teman-teman. Nah, mungkin bisa sekitar 1 bulan. Udah parah kayak gini nih bisa dan cepat bisa 2 minggu gitu teman-teman. Nah kalau obat kimia ya memang dia ini sekali aplikasi itu bisa langsung sembuh. Tapi biasanya kalau sekali aplikasi dia nggak sembuh, itu nanti malah kebal penyakitnya. Malah kebal, akhirnya ya itu udah nggak mempan lagi. Makanya kita pakai obat alami. Nah, untuk pengaplikasinya langsung kita semprot ke bagian yang luka. Ya mungkin dia agak kurang nyaman nanti teman-teman ya. Nggak apa-apa, biarin. Biar dia cepat sembuh. Sebenarnya harusnya kambing ini dimandi dulu nih, karena positif ini pasti banyak kutu nih di tubuhnya dia. Nggak apa-apa, biarin. Ya itu loh, telurnya sampai kayak gitu loh. Nah ini karena juga udah agak sore,
Nah ini juga bisa sebagai pengusir nyamuk teman-teman. Nyamuk nggak suka nih sama baunya si lengkuas campur daun sirih ini. Dia nggak suka, makanya bisa sebagai pengusir nyamuk juga. Wah ini pokoknya ntar daerah dekat sini nanti pasti nggak ada nyamuknya. Nah tuh, biar lebus, biar udah mati semua ini si bakteri-bakteri yang bersarang pada gudiknya ini teman-teman. Ini agak perih dikit nggak apa-apa ini. Nah sebenarnya sumbernya tuh ya dari sini nih, dari ujung ekor ini teman-teman, sumbernya dia ini. Pasti positif nih, awal ujung ekor ini dulunya tempat sarangnya kutu-kutu ini tuh, makanya sampai kayak gini. Ini nggak apa-apa, biarin kita obatin ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ya cepat sembuh ya teman-teman ya. Oke, udah biarin. Ini. Nah, untuk obat ini sini teman-teman, ini aku bikin sendiri dan juga ini berdasarkan pengalaman juga teman-teman. Dulu aku juga pernah punya kambing yang gudikan parah kayak gini. Tapi ya bukan jenisnya bukan gudik basah seperti ini, tapi cuman gudik kering. Nah, nanti proses perkembangannya terutama pada gudik basah ini teman-teman ya, dia nanti perlahan akan mengering. Kalau udah mengering, itu tandanya sudah tidak ada parasit, sudah tidak ada bakteri-bakteri yang menggerogoti si kulit kambing ini teman-teman. Si luka-luka ini kalau udah kering, artinya sudah ada kemajuan. Nah setelah itu sudah kering, nanti dia bekas-bekas lukanya itu ntar yang kering ini pada lontok, akhirnya tumbuh bulu baru lagi. Nah itu dia. Pokoknya kambing ini bisa cepat sembuh teman-teman ya. Dan juga juga sekali ini mau jawab dari pertanyaan teman-teman sekitar tempat tinggalku teman-teman ya, teman-teman peternak kambing juga. Karena tahu sendiri ini kan musim hujan teman-teman, musim pergantian cuaca pancaroba. Itu banyak banget tuh kambing-kambing yang bermasalah. Ada yang sakit mata, terus juga ada yang batuk pilek, bahkan ada yang tiba-tiba mati mendadak. Nah itu sebenarnya penyebabnya apa? Jadi gini teman-teman, seperti yang tak jelasin di awal tadi, kita bisa mencari penyebabnya dulu tuh. Penyebabnya apa? Contohnya sakit mata. Sakit mata penyebabnya apa? Sakit mata ini penyebabnya pertama, yang awalnya tempat kotoran atau serintil-serintil itu tadinya kering, ketika hujan dia kena air tuh. Nah setelah kena air itu akan terjadi penguapan teman-teman. Nah penguapan itulah yang kenain mata itu perih teman-teman ya. Contohnya nih ya, aku pernah ngadain serintil itu kalau pas yang basah teman-teman ya, kena mata tuh perih gitu kan. Makanya akhirnya si kambing itu bisa terjadilah sakit mata. Tuh. Terus yang kedua, batuk pilek. Nah ini kalau penyakit yang disebabkan oleh virus ini teman-teman. Batuk pilek ini penyebabnya adalah virus. Dari mana virus datang? Tentu dari nyamuk. Karena apa? Karena musim kayak gini itu banyak genangan air, nyamuk pada nelor, akhirnya populasi nyamuk semakin banyak, gigit si kambing itu teman-teman. Makanya bisa terjadi batuk pilek. Atau juga yang ketiga itu ini mati mendadak. Mati mendadak itu soalnya ada nih kasus itu teman ya, kambingnya
malam itu dikasih makan nggak apa-apa. Nah terus tau-tau pagi-pagi kuat tiba mati. Nah itulah teman-teman, itu biasanya disebabkan oleh virus juga itu sebenarnya, virus yang ganas lah pokoknya, kayak contohnya kayak flu burung kayak gitu tuh. Nah, kayak flu burung itu juga. Nah dari 3 kasus ini yang sempat teman-teman peternak pada nanya ke aku ini, itu ambil kesimpulan teman-teman. Kesimpulan gimana? Ya coba kita obatin pakai obat herbal. Pertama sanitasi, pertama dulu itu kan adalah sanitasi kandang, atau kita bersih-bersih kandang teman-teman. Jangan sampai di kandang tempat kita itu, apalagi di lantainya itu banyak kotoran yang nggak jatuh, dia apa ya, menyumpel gitu teman, menyumpel di lantai-lantai kandang itu. Itu salah satu faktor penyebab kambing. Yang pertama dia cacingan, itu bisa tuh. Yang kedua dia itu tadi kena hujan, si sendir-sendir yang menyumpel itu kena hujan, dia kenain mata. Nah itu juga bisa sakit mata. Nah setelah kita sudah sanitasi kandang, yang kedua adalah sanitasi palung pakan teman-teman. Nah kenapa palung pakan ini? Karena faktor kebersihan palung pakan ini sangat penting. Karena gimana? Nah seandainya nih palung pakan kita nggak pernah kita bersihin, apalagi yang pakan-pakannya pakan basah, contohnya pakan fermentasi, campuran dari Kongo, sentrat gitu. Itu kalau nggak sering kita bersihin, itu nanti bakal terjadi pembusukan teman-teman. Pembusukan itu apabila si kambing sudah saking laparnya, ya udah akhirnya dimakan dah tuh, ya kan, yang pembusuk-busuk itu. Itulah aja menjadi faktor penyebab berbagai macam penyakit. Nah setelah sanitasi kandang, yang kedua adalah kita jaga meningkatkan daya tahan tubuh dari si ternak itu. Contohnya apa? Kita kasih jamu-jamuan teman-teman. Nggak usah, kita nggak perlu pakai yang mahal-mahal, nggak perlu kita pakai yang ribet-ribet, kita pakai yang alami aja, yang herbal, yang di sekitar tempat tinggal kita ada semua teman-teman. Sebenarnya sudah disediakan semuanya di lahan sekitar rumah kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kita kasih kunyit. Kunyit itu manfaatnya dia antivirus, antibakteri teman-teman. Yang kedua kita kasih jahe. Jahe itu manfaatnya dia kalau misalnya dia untuk penghangat tubuh, dia nggak mengobati tapi dia menghangatkan tubuh sehingga ternak-ternak nyaman di malam hari, jaga kedinginan. Terus habis itu yang ketiga kita bisa kasih bawang putih. Nah tuh bawang putih juga bagus ya teman-teman, manfaatnya banyak banget itu bawang putih, anti cacing, jadi obat cacing alami. Terus yang kedua peningkatan daya tahan tubuh, jadi kambing kita nggak gampang sakit. Terus habis itu yang ketiga dia juga bisa ngusir nyamuk teman-teman. Nah cocok banget buat kalau musim hujan kayak gini nih, nyamuk nggak suka sama bau-baunya bawang putih. Nah apalagi misalkan kambing kasih makan bawang putih, jelas nafasnya aja bau bawang putih ya kan, nyamuk pada takut gitu teman-teman ya. Terus juga yang ada lagi bisa juga nih kita gunain temulawak. Apa temulawak? Temulawak udah dari dulu terbukti dia bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau kambing kita nafsu makannya bagus, dia kenyang terus juga malamnya tidur nyaman dari nyamuk, ya positif. Produktivitas tidak akan terganggu teman, bisa lancar aja, aman. Nah oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Semoga video ini bisa menjadi tameng lah buat kita ngadepin musim hujan ini. Nah itu juga buat si kambing ini kita pakai obat herbal ini itu nggak ada efek sampingnya teman-teman, nggak ada efek sampingnya. Misalkan seandainya kita kasih terus juga sama dia dijilat-jilat, itu nggak apa-apa, itu malah bagus, malah bisa jadi antibodinya dia itu. Nah itu juga intinya gini teman, kalau kita pakai obat herbal itu yang penting ajek. Nah ajek itu apa? Jadi misalnya kita kasih ini sore ini, besok kita sempat lagi sore lagi, besok kita sempat lagi sore lagi, dan insya Allah seminggu aja itu nanti sudah ada perkembangan. Oke, sekian video bersama kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.
Pak.